Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan outlook untuk hari Kamis dan juga sekaligus hari Jumat yang akan rilis non-farm payroll. Ya, malam nanti kita akan melihat data unemployment claim saja. Jadi kelihatannya kita tidak akan melihat secara spesifik apa yang akan membuat pergerakan market terlampau besar. Karena ini adalah hari di mana kita sudah menjelang masuk libur Good Friday atau Paskah, dan juga kemungkinan kalau seperti ini kelihatannya market pun tidak akan banyak berubah. Karena beberapa market atau beberapa pelaku pasar kecenderungannya adalah menarik diri dari pasar dan mungkin saja aktivitasnya akan relatif terbatas. Tapi ada kecurigaan di mana kita mungkin saja akan mendapatkan volatilitas besar hari ini, kemudian besok akan relatif sepi, lalu kemudian di hari Senin kemungkinan akan terbantu dengan gap. Jadi kita akan melihat dari korelasi-korelasi data tersebut, termasuk juga dari data unemployment claim, kemudian non-farm payroll di hari Jumat, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. So, kita akan rangkum, kita akan ringkas skenario untuk unemployment claim sekaligus juga untuk non-farm payroll di hari Jumat. Dan semuanya itu adalah untuk Anda. Kita cek berikut ini. Ya, kita rangkum saja untuk malam ini dan juga besok di hari Jumat, dikarenakan hari libur, dan tapi non-farm payroll tetap dirilis. Ya, kalau kita lihat di sini data ekonomi untuk hari Kamis dan juga hari Jumat. Di hari Kamis tadi kita sudah sempat sebutkan, kita hanya terfokus dengan US dollar, yaitu dengan unemployment claims yang diperkirakan akan naik kembali di level 200.000 dari level sebelumnya 198.000. Oke, memang ada data Kanada, ya, ada data unemployment rate dari Kanada, tapi kita akan fokusnya adalah utamanya terhadap US dollar, karena semua akan berujung kepada sentimen market global. Nah, terkait dengan klaim pengangguran yang akan dirilis di hari Kamis ini, yaitu dengan data 200.000 berbanding dengan 198.000 sebelumnya. Kalau kita lihat dari angka yang cenderung dibentuk ataupun cenderung dicapai di sepanjang bulan Maret, karena inilah weekly jobless claim atau klaim pengangguran mingguan, maka kita melihat di sepanjang bulan Maret justru rilis data hanya berkisar di kisaran 190.000 sampai 212.000. Ini cukup menarik teman-teman. Selama tidak ada penguatan di bawah 190.000, saya rasa market tidak akan terlalu exciting, ya, tidak akan terlalu bergerak terlampau besar. Tambah lagi dengan posisi mereka akan menjelang libur. Jadi kita lihat di sini, selama tidak ada rilis data di bawah 190.000, saya rasa dolar masih akan senyap dari kemungkinan tingkat permintaan. Jadi saya rasa akan flat. Kemudian kalau misalkan pun ternyata rilis datanya di atas 212.000, ya mungkin saja itu akan mendorong ataupun menekan potensinya dari pelemahan US dollar. Dan itu akan melanjutkan euforia yang terjadi sepanjang minggu ini sampai mungkin menjelang rilis data non-farm payroll. Nah, kemudian yang harus diketahui lagi, data yang lebih lemah akan memberikan euforia lebih lanjut. Kenapa? Karena harapannya berarti Fed setidaknya mulai mempertimbangkan untuk sedikit melonggar. Ini ditandai dengan kenaikan suku bunga yang kecil, dan itu berarti penanda kenaikan terakhir sepanjang 2023 ini. Seperti yang dikomitmenkan ataupun disampaikan oleh press conference dalam FOMC kemarin. Kemudian data yang kuat justru akan berpotensi memberikan efek koreksi pada market yang sudah mengalami rally sejak hari Selasa hingga Rabu. Jadi hati-hati teman-teman, kalau kita lihat awal dengan rebound yang terjadi di pasar emas ataupun saham di hari Senin, kemudian berlanjut dengan rally yang tercipta di hari Selasa untuk emas, lalu kemudian di hari Rabu, terkait dengan apa hasil dari data ekonomi yaitu ADP, maka perhatikan, semua yang rally kemungkinan akan terkoreksi kalau memang ternyata klaim pengangguran mingguan dirilis dengan angka lebih kuat, yaitu di bawah 190.000. Jadi hati-hati ya. Sementara kalau misalkan ternyata datanya di atas 200.000, ya anggap saja hanya ada koreksi singkat ataupun terbatas, atau bahkan mereka sudah langsung tancap gas untuk mengambil posisi lakukan buy di pasar saham atau bahkan di emas. Dikarenakan hari Jumatnya kita akan lihat market saham Amerika dan juga termasuk emas kemungkinan libur. Jadi tidak akan ada pergerakan di sana yang memungkinkan market akan memendamnya sebelum atau mungkin setelah terjadinya ataupun dibuka kembali di hari Senin. Ya, sedikit melihat di sini untuk data non-farm payroll sendiri, proyeksinya adalah di angka 236.000 dari sebelumnya 311.000. Oke, sedikit review dengan data bulan Januari yang tiba-tiba melonjak di angka 500-an. 500.000, kemudian di bulan Februari dirilis dengan angka 300.000. Nah, sekarang diharapkan kembali turun di atas 236.000.
Sebetulnya mencatat 5 bulan terakhir saja, yaitu sejak di bulan November, kalau kita perhatikan data non-farm payroll ini sebetulnya masih tetap kuat di atas 200 ribuan, yang mana dikatakan tetap solid dan itu yang membuat kenapa Fed masih berkenan untuk menaikkan suku bunga. Tapi hal tersebut mulai berubah pandangan setelah apa yang terjadi dengan SVB kemarin, kemudian korelasinya dengan apa yang sempat dirilis di bulan Februari. Angka dari 500.000 turun kembali ke level 300.000 itu mencerminkan bahwa memang ada seasonal event di situ yang membuat kenapa data non-farm payroll cenderung melonjak, yaitu menjelang libur akhir tahun. Nah, sekarang efek tersebut sudah reda dan kita berharap kembali bahwasanya kemungkinan non-farm payroll akan berada di kisaran 200.000 sampai 250.000. Dan kalau itu yang terjadi, well, itu adalah harapan cukup positif untuk market yang berarti saham berpotensi dibuka naik atau mungkin saja mengalami kenaikan sebelum data. Ya, kalau ternyata bocorannya seperti itu, saya rasa semua orang akan bertindak di hari Kamis, bukan di hari Jumatnya, karena Jumat libur, lalu kemudian mereka antisipasi di hari Senin. Bisa saja, kemungkinan terbaiknya adalah setelah data dirilis, Senin akan didorong dengan kenaikan karena euforia yang terjadi di hari Jumat tersebut. Nah, sementara itu, perkiraan kami, dolar kemungkinan berpotensi sangat kuat kalau ternyata NFP dirilis lebih tinggi atau jauh di atas 350.000. Kenapa? Ini faktornya adalah melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebelumnya, bahwasanya angka 500.000 adalah angka yang terlampau kuat dan dikhawatirkan kembali menekan market, ya, sentimen market. Karena Fed kemungkinan akan tetap dalam jalur hawkish. Nah, untuk kali ini karena 500.000 tidak diharapkan, tapi angka spesifiknya, kalau ternyata angkanya berada di atas 350.000, itu masih tetap dekat dengan penguatan dari sektor tenaga kerja. Jadi itu kemungkinan akan mendorong dolar menguat kembali dan dikhawatirkan Fed tetap dalam jalur hawkish. Itu sebabnya kemungkinan bisa saja terjadi potensi penurunan di mata uang atau gap down di hari Senin untuk emas ataupun dengan market saham. Nah, dolar berpotensi bisa sangat lemah kalau ternyata NFP-nya di bawah 200.000. Kenapa? Mengacu lagi ke dengan data-data historical sebelumnya. Sebelum terjadinya lonjakan di angka 500.000, paling rendah data non-farm payroll itu adalah 200.000. Belum pernah muncul di bawah 200.000. Sekalinya muncul pun 185, 190, saya rasa itu masih tetap dalam koridor tetap solid. Tapi yang memang diharapkan di bawah 200.000 lah yang akan memberikan efek jerak. Setidaknya untuk Fed menekan sedikit untuk tidak terlampau hawkish. Jadi itu yang harus kita ketahui tentang non-farm payroll. Tapi terkait dengan jadwal yang sudah kita rilis, Good Friday versus Big Data, apa yang terjadi? Ternyata untuk kali ini yang uniknya adalah hari Jumat, meskipun ada data non-farm payroll yang cukup besar yang dinantikan pasar, ternyata emas dan juga crude oil dan juga indeks saham Amerika tutup, teman-teman. Jadi hanya menyisakan perdagangan di Forex dan juga Nikkei. Saya rasa kalaupun Forex tetap buka, Anda bisa mengambil posisi di pound sterling yang lebih cepat bereaksi. Jadi kalau ternyata datanya lebih tinggi, Anda tinggal sell pound sterling, tapi kalau ternyata datanya lebih rendah, maka Anda bisa buy pound sterling. Sementara untuk emas dan saham, dikarenakan libur kita tidak bisa bertransaksi, teman-teman. Maka pilihannya adalah Anda bereaksi sebelum itu, berarti di hari Kamis, atau bereaksi setelah NFP, yaitu di hari Senin. Ya, dengan logika, kemungkinan gap up, tapi langsung kemudian Anda tancap gas untuk buy, atau begitu buka, di berapapun Anda langsung tancap gas untuk melakukan buy. Itu pun tergantung dengan data ekonomi. So, skenario yang terbaik adalah kemungkinannya, kalau kita bicara tentang potensi-potensi yang ada 4 skenario yang sudah kami siapkan untuk menghadapi non-farm payroll. Tapi ingat, ini adalah kondisional yang cukup spesifik, cukup unik, karena kita akan berbenturan dengan Good Friday. Jadi karena marketnya libur di hari Jumat, ya mayoritas untuk perdagangan kelihatannya hanya berfokus kepada Forex. Ya, apapun itu, pilihannya seperti ini. Jadi, data yang kami dapat dari versi MyFXbook ataupun investing.com itu adalah ekspektasi 240.000, sementara data Forex Factory ekspektasinya 236.000. Tapi tidak apa-apa, artinya ada selisih sedikit dan kita ambil rata-ratanya saja. Artinya di sini saya ambil asumsi kalau ternyata data di antara kisaran 250.000 sampai 300.000, that means aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kemungkinan strong dollar. Tapi hati-hati, strong dollar ini bukannya untuk membuat market cenderung riuh ataupun tertekan lebih lanjut, melainkan hanya jeda sementara. Karena biasanya kalau datanya hanya bereaksi berada di kisaran-kisaran yang tertentu, maka dia tidak akan terlampau volatile. Dan perkiraan kami, kemungkinan potensi pergerakannya akan sideways untuk Forex. Kurang lebih sampai
ya mungkin di antara kisaran support 1, resisten 1. Jadi Anda tinggal lihat saja kalau pound sterling, Anda tentukan level support dan resistennya di mana. Kemudian bisa juga menggunakan pivot point. Lalu kemudian efeknya sebetulnya normalnya karena dolarnya menguat, berarti emas, pasar saham, dan juga ada currency akan mulai penurunan. Nah, kemudian skenario yang kedua, lebih spesifik lagi, aktual jauh lebih besar daripada ekspektasi. Ya, kami asumsikan saja di atas 350.000, karena itu angka yang paling tinggi dan diperkirakan akan menciptakan sangat kuat untuk US dollar. Dolar berpotensi very strong, artinya sangat kuat, dan itu akan menekan lebih dalam lagi untuk emas, saham, ataupun ada currency. Nah, resikonya, karena market emasnya cenderung tutup dan juga pasar saham juga tutup di hari Jumat, maka kemungkinan mungkin saja other currency atau dalam ini pound sterling ataupun mungkin euro berpotensi tertekan sampai level support 2 ataupun support ketiga. So that means correction. Lalu kemudian untuk emas ataupun pasar saham kemungkinan berpulang gap down di hari Senin. Nah, sementara skenario ketiga kita memiliki aktual lebih kecil dari ekspektasi yang kemungkinan asumsi saya adalah 190.000 sampai 230.000. Balik lagi, ini adalah perkiraan yang kita lihat dari historical yang sempat tercipta sepanjang yang terjadi dalam 5 atau bahkan sampai 10 bulan terakhir. Jadi kita lihat perkiraan-perkiraan itu yang mungkin saja akan menjadi reaksi cukup volatile. Nah, ini diperkirakan akan weak dollar, artinya melemah, tapi hampir sama dengan apa yang terjadi di skenario pertama. Ini pun akan menciptakan pergerakan yang relatif stabil, artinya forex kemungkinan bergerak di kisaran support 1 sampai resisten 1. Pasar emas, pasar saham, kemungkinan hanya mengalami kenaikan sedikit. Tapi karena marketnya tutup, ya mungkin kita tidak akan bisa melihat reaksi yang paling sepadan. Karena memungkinkan di hari Senin. Nah, sementara di skenario yang keempat atau skenario yang terakhir adalah aktual jauh lebih kecil dari ekspektasi. Asumsi saya di bawah 170.000 barulah dia akan membuat tekanan yang spesifik, yang signifikan terhadap US dollar. Dan itu berarti emas, pasar saham, ada currency akan mulai kenaikan. Tapi karena di hari Jumat semuanya libur, maka yang kita lihat adalah forex-nya kemungkinan akan mencapai level resisten kedua. Ini kemungkinan salah ketik. Resisten kedua, resisten ketiga. Ya. Dan peluangnya berarti untuk emas ataupun saham di hari Senin akan berpeluang untuk mengalami gap up. So, ini skenario yang mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi Anda bisa melakukan aktivitasnya sejak hari Kamis atau tunggu sampai di hari Senin pembukaan market normal. Ya, jadi opsinya adalah Anda bisa bereaksi saat rilis data weekly jobless claim, lalu kemudian Anda tinggal cari level support ataupun resisten untuk bertindak. Kemudian kalau kita perkirakan ataupun misalkan berasumsi dengan data non-farm payroll sebelumnya, di bulan sebelumnya, itulah datanya relatif semakin turun. Artinya ada kemungkinan juga non-farm payroll minggu ini itu akan dirilis dengan data yang lebih rendah. Cuman masalahnya adalah rendahnya itu berapa? Apakah jauh lebih rendah di bawah 200.000 atau hanya berada di kisaran 220 sampai 240? Nah, ini yang agak riskan. Kalaupun saya mengambil tindakan, kemungkinan saya melihat potensinya yang paling memungkinkan non-farm payroll kemungkinan akan dirilis di bawah 240.000 tapi tidak di bawah 200.000. That means kemungkinan akan relatif sideways. Dan kalau kita korelasikan dengan data-data ekonomi sebelumnya, inflasi PCE, inflasi CPI yang relatif rendah, lalu kemudian GDP yang juga relatif rendah, termasuk juga ISM manufacturer atau bahkan ISM service PMI. Kalau memang ternyata semuanya relatif rendah, maka kita bisa dapatkan sebetulnya walaupun di hari Senin nanti dibuka dengan standar mungkin tidak terlampau besar, tapi gap tersebut akan dilangsungkan atau dimanfaatkan untuk dorongan kembali kenaikan. Dan fokus utama lalu tertuju kepada inflasi CPI di hari Selasa depan. Selalu gunakan stop loss untuk mengantisipasi semua yang terjadi karena kita tidak tahu, dan ini adalah peristiwa yang cukup unik karena rilis data non-farm payroll tidak disertai dengan pembukaan market saham Amerika atau bahkan komoditi emas.